Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti menghadap Presiden Prabowo untuk membahas utang WUSH. Ya, selain AHY, mantan Dirut KAI Ignatius Jonan juga dipanggil ke istana. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo Subianto membahas utang kereta cepat WUSH. AHY menyebut pemerintah pastikan akan hadir untuk menyelesaikan utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH. Solusi terbaik yang tengah digodok termasuk di dalamnya restrukturisasi keuangan kereta cepat. Kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi, dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Selain AHY, Presiden juga memanggil mantan Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan. Namun, Jonan menyebut tidak membahas polemik utang kereta cepat WUSH. Jonan juga menolak berkomentar lebih jauh terkait polemik utang WUSH karena sudah pensiun dan tidak berada di pemerintahan. Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, mengatakan PT KCIC mendukung penuh langkah KPK yang tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait kereta cepat WUSH. Terus terang tadi tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat itu. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum, dan kami sangat mendukung permintaan data atau kesaksian dari KPK. Sebelumnya, KPK telah memeriksa sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi atau markup dalam proyek kereta cepat WUSH yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia KCIC. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan rencana restrukturisasi pembayaran utang kereta cepat WUSH. Skema pembayaran utang WUSH akan dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto. Skema pembayaran utang kereta cepat WUSH masih menjadi polemik. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang proyek kereta cepat akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, Erlangga tidak menjelaskan secara spesifik waktu pembahasannya. Soal polemik utang WUSH, Pak, sempat dibahas nggak Pak, polemik utang WUSH? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan pembahasan Presiden? khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya, masih. Diketahui total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga 121 triliun rupiah. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan masukan terkait rencana pemberlakuan tarif pada layanan Mikrotrans atau Jaklingko yang selama ini digratiskan. Ya, pertimbangan Jaklingko berbayar berawal dari sorotan Pramono terkait perilaku sebagian pengemudi atau pramudi Jaklingko yang dianggap kurang profesional. Pramono meminta agar pengemudi menjaga etika dan keselamatan dalam bekerja meski penumpang tidak dikenakan biaya. Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini memang menetapkan layanan Mikrotrans atau yang lebih dikenal Jaklingko sebagai moda transportasi pengumpan atau feeder Transjakarta dengan tarif Rp0. Kebijakan ini guna mendukung integrasi transportasi publik dan mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi. Ini yang kita lakukan adalah
untuk Mikrotrans atau Jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan. Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, supirnya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya, yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu untuk ditegur. Ya, untuk mengetahui seperti apa layanan Jaklingko yang rencananya tak lagi gratis, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Ya Anissa, bagaimana tanggapan warga soal Jaklingko yang tak akan lagi gratis? Ya, Togi dan juga Yasmin, hari ini saya langsung menyaksikan begitu ya bagaimana di lapangan apakah Jaklingko atau Mikrotrans ini sudah dikenakan biaya atau belum. Tadi saya sempat menaiki dan mencobanya. Memang hingga saat ini masih Rp0 alias gratis, namun adanya wacana dari Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tarif yang akan dikenakan untuk para pengguna Mikrotrans ini. Saya akan langsung berbincang ini dengan salah satu warga Jakarta. Halo, selamat siang. Dengan Kak siapa ini namanya? Dengan Kak Ilyas saya. Kak Ilyas asli mana? Saya Jakarta, Asli Senen. Jakarta ya. Iya. Berarti sering menggunakan moda transportasi. Iya, kalau Nah, itu. ada Jaklingko ataupun alias ini kita bisa merapat. Ini salah satu moda transportasi yang menjadi andalan warga Jakarta begitu ya. Kira-kira kalau dikenakan biaya, menurut pendapat Kak Ilyas seperti apa? Menurut saya kalau dikenakan biaya kayak transportasi lain masih oke sih. Apa-apa ya? Kalau dengan harga tarif yang terjangkau ya kayak seperti Transjakarta, kereta atau apa, masih terjangkau sih menurut saya. Terjangkau menurut Kak Ilyas ini di angka berapa? Ya sama seperti kayak Transjakarta sih mungkin ya 3.500, ya paling mahalnya 5.000 lah. Masih oke banget itu. Berarti batas tarifnya ialah di Rp5.000. Iya. Nah, kalau Kak Ilyas sendiri melihat fasilitas yang diberikan, kalau sekarang ini dikenakan biayanya gratis alias Rp0 begitu ya. Apa mungkin ada masukan mengenai fasilitas yang harus ditambahkan ketika nantinya dikenakan biaya? Oh, paling pertama sih dari kayak penambahan halte ya, kalau tempat nunggu buat nunggu Jaklingko-nya kan biasanya orang di pinggir jalan tuh, di bis stop doang. Kadang kepanasan atau apa. Mungkin ya sarannya ditambahin halte sih dengan apa? Dengan ditambahin tarif biaya itu ada haltenya lah, enggaknya buat orang nunggu begitu. Kayak halte-halte Transjakarta yang sekarang itu bagus-bagus kan kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ilyas. Itu tadi salah satu harapan yang disampaikan begitu ya. Memang untuk pengenaan tarif ini masih dilakukan pengkajian begitu oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang kita tahu bahwa Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan bahwa adanya temuan begitu bagi salah satu sopir, yaitu yang membawa sanak keluarganya untuk naik dan menggunakan transportasi secara umum ini. Memang saat ini para pengemudi dihimbau untuk lebih menggunakan etika dalam mengajak sanak saudaranya untuk bisa menggunakan transportasi publik, yaitu menggunakan Jaklingko sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu mereka harus memberikan kepada para pengguna yang terlebih dahulu mengantri di halte-halte yang ada disediakan oleh pihak Jaklingko. Selain itu juga fasilitas yang tadi juga diminta oleh salah satu pengguna Jaklingko ini ialah meminta agar pemerintah menambahkan begitu ya fasilitas halte. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, Togi dan juga Yasmin, dilihat memang tidak ada atap ataupun mereka ketika menunggu pun juga mereka akan kehujanan dan mereka harus berpanas-panasan, serta tidak ada petugas begitu ya, yang apabila ada salah satu pengguna yang tiba-tiba langsung menyerobot antrian, itu sering terjadi dirasakan oleh para pengguna Jaklingko yang ada di lapangan. Demikian laporan sementara dari Jakarta Pusat. Saya kembalikan kepada Togi dan juga Yasmin yang ada di studio. Ya baik, terima kasih rekan Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.